Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Rofli Toris, yang kedua Jingga Febiola, dan yang terakhir Yuniki Nanti. Langsung saja kita lanjut ke materinya. Pertama-tama, apa sih latar belakang perumusan Pancasila? Latar belakang perumusan Pancasila, awalnya para pendiri negara telah merumuskan dan menetapkan dasar negara. Hal itu dalam rangka menggapai cita-cita nasional sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dasar negara Pancasila berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Arti Pancasila sendiri merupakan sebuah dasar negara dari Republik Indonesia. Di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia untuk diterapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia sehari-hari. Setelah mengetahui latar belakang dan pengertian Pancasila, sekarang bagaimana sih kronologi atau proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu? Yang pertama itu adanya pembentukan BPUPKI. Sejarah mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan jatuhnya Indonesia ke tangan Jepang, terjadi gerakan propaganda Jepang 3A yang isinya Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun kemenangan Jepang itu tidak bertahan lama, karena pihak sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Melihat hal itu, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Adapun asas dan dasar Indonesia Merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia Merdeka adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin,
4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Dan yang terakhir, sidang pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah selesainya sidang pertama, BPUPKI membentuk lagi satu panitia kecil yang dinamai Panitia 9, yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 yaitu 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, ketiga Muhammad Yamin, 4. A.A. Maramis, 5. Ahmad Subarjo, 6. Kiai Haji Wahid Hasyim, 7. Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, 8. Haji Agus Salim, 9. R. Abi Kusno Cokro Sujoso. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar, yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah ditandatangani oleh semua anggota Panitia 9, naskah Piagam Jakarta tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, ini adalah isi dari naskah Piagam Jakarta. Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah selesainya tugas BPUPKI dibubarkan, lalu sebagai gantinya Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 1945, 3 orang tokoh pendiri negara yaitu I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Wediningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Shikikan di Saigon. Dalam pertemuan tersebut, I.R. Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Pada tanggal 14 Agustus 1945, I.R. Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan merupakan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang, sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Di tanggal 17 Agustus 1945, I.R. Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari sidang PPKI tersebut menghasilkan keputusan 1. Menetapkan UUD 1945, 2. Memilih presiden dan wakil presiden yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta, 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.
Dari hasil sidang PPKI yang mengubah naskah Piagam Jakarta dan disahkannya pembuka UUD 1945 yang dialiniai keempatnya tercantum rumusan sila-sila Pancasila. Maka Pancasila pun telah sah dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila yang berisi 5 sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai semangat pendiri negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Adapun hal-hal yang mengandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pro patria dan primus patrialis. Artinya, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. 2. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. 3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. 4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. 5. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. 2. Komitmen para pendiri negara. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. 1. Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. 2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. 3. Selalu bersemangat dalam berjuang. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 5. Melakukan pengorbanan pribadi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.